berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak duduk dengan sikap sempurna. Kita mohon berkat pada Tuhan, semoga dengan pembelajaran hari ini kita bisa lebih baik, ya, bisa memahami dengan baik dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan segala sesuatunya. Oke, berdoa, kita mulai. Cukup, terima kasih. Kemudian untuk informasi bagi yang kemarin belum bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kemerdekaan, ya jangan khawatir. Nanti malam kita akan upload kegiatan kemarin ke YouTube channel kita, jadi nanti bisa disaksikan oleh siapa saja, ya. Dan bagi yang kemarin mengikuti lomba, sekali lagi Pak Rizal informasikan bisa mengambil hadiahnya ke sekolah. Tadi sudah dimulai ya, Kak Iif ya? Iya. Oke Pak, sudah. Tadi sudah ada beberapa dari siswa kelas 3 ya untuk mengambil hadiah. Ya, Pak Rizal hanya mengingatkan jangan melihat dari hadiahnya, tapi silakan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kalian meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh, ya, tapi bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang perkalian menggunakan jari, ya. Perkalian berapa kemarin? 6, 7, 8, ya, 9 juga sama, ya. Nah, sekarang kita akan belajar kalau yang masih kesulitan dengan perkalian 1 sampai 5. Sebetulnya sudah Pak Rizal muat di link pembelajaran kita kemarin, ya, tentang perkalian, ya. Jadi hari ini kita akan coba ulangi agar kalian lebih jelas, sehingga harapan Pak Rizal jangan terlalu banyak menghafal untuk perkalian. Kenapa? Karena kalau kamu menghafal terlalu banyak perkalian, nanti ketika sampai pada soal-soal yang besar atau angka-angka yang besar, kamu akan kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membiasakan cara ini nanti, Pak Rizal, kamu dengan apa namanya, dengan sendirinya akan hafal. 1 kali 2, tapi dengan cara ini kamu akan mudah untuk menghafalkan, ya. Dalam perkalian yang harus diingat cuma 2. Yang pertama, bilangan berapun jika dikalikan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah berapa? 0. Jadi kalau ada 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 1000, 0 kali 1 juta, itu nggak usah kamu hitung, ya, karena otomatis hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, perkalian dengan bilangan 1. Nah, maka kalian tinggal mengambil hasilnya adalah bilangan berapapun jika dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya. Jadi misalnya ada 5 kali 1, ya, maka hasilnya adalah 6 kali 1, hasilnya adalah 6. 1 kali 1 juta berapa? 1 kali 1 juta berapa? 1 juta, ya. Nggak usah dipikir terlalu dalam. Jadi artinya kalau itu 2 prinsip yang harus kamu pegang, kamu ingat bahwa bilangan berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, bilangan berapapun jika dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya. Jadi kita untuk perkalian 0 dan 1 sudah tidak perlu membahas lagi, ya. Kita sudah paham. Nah, sekarang kalau kemarin kita belajar perkalian dengan bilangan 6, 7, dan 8.
6, 7, dan 8 menggunakan jari. Sekarang kita akan belajar perkalian 2 sampai dengan 5 menggunakan jari. Pernah tidak memperhatikan jari kalian? Pernah. Pernah. Ya. Sekarang jari-jari kalian itu digunakan untuk apa? Menghitung. Selama ini, sebelum menghitung, selama ini digunakan untuk apa? Pikir. Berpikir, apalagi? Menulis. Menulis, apalagi? Menggambar. Menggambar, ya oke, apalagi? Ngambil makanan, bayar enggak? Mengambil makanan atau mau makan? Kalau mengambil makanan tuh kamu bayar nggak itu makanannya? Diambil aja begitu. Saya Oh, bayar. Ya oke. Nah sekarang perhatikan, kita punya jari ini ya. Setiap jari itu pasti ada ruasnya, garis-garisnya ya. Kalau yang Muslim ya itu kalau apa namanya ya, berzikir ya. Berzikir tuh biasanya pakai jari ini ya. Jadi kalau misalnya yang paling saya pernah ikut belajar itu kalau misalnya kita berdoa 33 kali ya kalau tidak salah menggunakan jari ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai jumlahnya 33. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan media yang lain. Nah, belajar berhitung pun kita akan menggunakan ini. Ya. Di jari telunjuk kalian, mana jari telunjuk kalian? Nah, yang telunjuknya paling tinggi biasanya jari telunjuknya yang digunakan untuk ke hidung, ngupil. Ya, Pak? Siapa? Nah, siapa yang tahu jari kelingking? Oh, nih Ahmad paling cepat tunjuk jari kelingking. Biasa kalau jari kelingking ini korek telinga, ya. Biasanya. Nah, sekarang kita manfaatkan jari-jari kita ini untuk belajar bersama. Ya. Untuk apa, Mbak Sela? Untuk apa tadi, Mbak Sela tadi? Ya, pengganti cotton bud ya di telinga begitu ya. Oke, nah sekarang kita akan memanfaatkan rahmat Tuhan, memanfaatkan berkat Tuhan menggunakan jari-jari ini yang ada ruasnya. Nah, sekarang melihat di jari kalian itu di jari kelingking ada 3 ruas ya. Yang paling tengah ini pengarah 1, kemudian bawahnya 2, di bawahnya lagi 3, pas yang ujung di telapak tangan itu yang ketiga. Oke, kita ulang. Paling atas 1, bawahnya 2, di bawahnya 3. Lalu di jari berikutnya juga begitu, 1, 2, dan 3, dan seterusnya sampai ke jempol. Ya, jempol juga 1. Kalau jempol hanya ada 2 ya, 1, 2. Oke, nah. Bagaimana cara menggunakan jari-jari kita ini untuk bisa menghitung? Nah, silakan sekarang kalian mengikuti langkah dari Pak Tito. Yang pertama, kita punya kalian yang sudah hafal boleh menghafalkan, tapi kita akan belajar menggunakan jari kita. Ya, kalau ada soal dengan perkalian 2 dikali 4. Siapa yang sudah tahu? 2 kali 4 berapa? Berapa? 8. Nah, sekarang kita akan lihat buktikan. Ya, betul 8. Sekarang kita akan membuktikan dengan jari kita. Maka kalian membuka 4 jari. Silakan jarinya dibuka semua 4. Oke, lalu mulai menghitung dengan ruas yang kedua. Ada 3 ruas tadi, kita mulai ruas yang kedua. 1, 2 di jari pertama,
Dilanjutkan jari 2, 3, 4. Jari yang ketiga 5, 6. Lalu jari yang terakhir 7, 8. Ya, jadi 2 dikali 4, maka hasilnya adalah 8. Oke ya. Sekarang kita coba lagi. 2 dikali 6. Berapa hasilnya? 6 itu 12. 12. Berapa? 12. Oke, sekarang kita buka 6 jari kita. Nah, kita mulai menghitung menggunakan jempol kita untuk menghitung. Dari jari kelingking. 1, 2. Geser lagi 3, 4. Geser lagi 5, 6. Geser lagi ke unjuk 7, 8. Geser lagi ke jempol 10, 8, 9, 10. Lalu ke jempol satunya 11, 12. Jadi 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. 12. Ya. Udah ya? Ya, Pak. Nah, oke. Dan ini perkalian yang dengan bilangan 2 relatif lebih mudah. Nah, fungsi ini nanti akan semakin terasa ketika perkalian menggunakan bilangan 4 dan 5. Biasanya kalian kalau bilangan 3 sudah mulai agak lupa-lupa, agak pusing. Ya, kayak serasa belum makan 5 hari mendapat soal perkalian 3 langsung kepalanya muter-muter nggak karuan ya, kayak orang lapar itu ya. Oke, nah sekarang kita coba perkalian 3. Nah, kalau perkalian 3 maka kita gunakan semua ruas yang ada 1, 2, 3. Bagaimana dengan jempol? Nah, dengan jempol kamu tambah 1 di atas. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita coba. Berapakah hasil 3 dikali 4? Maka caranya adalah 12. jari 4 kamu buka. 12. Mana? Sekarang kita coba pembuktiannya dengan jari. 4 jari kita buka. Ya. Lalu mulailah menghitung ruas paling atas di telunjuk kamu. 1, 2, 3. Bergeser lagi 4, 5, 6. Bergeser lagi 7, 8, 9. Lalu bergeser lagi yang terakhir 10, 11, 12. Oke, berarti 4 dikali 4 hasilnya adalah 12. Sekarang kita coba yang lebih sulit lagi, meningkat lagi soal 3 dikali 8. Berapa? 24. 24. 24. 4. Oke, sekarang kita cek dengan jari kita. Buka 8 jari. Oke. Kita buka 8 jari. Lalu setiap jari kita hitung 3. Kalau yang sudah bisa, boleh melakukan dengan cara seperti ini. 1, 2, 3. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh. Ya, kalau yang belum bisa, silahkan tunjuk dengan tangan kalian, tunjuk kalian. Kita mulai dari jari tengah yang sebelah sini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi hasilnya adalah 24. Oke. Dengan cara ini Pak Rizal berharap tidak ada lagi
siswa kelas 3 yang menghitung menggunakan jari kaki. Ya. Jangan sampai anak kelas 3 masih menghitung menggunakan jari kaki atau malah pinjam jari temannya. Ya. Gunakanlah diri kalian sendiri, jari kalian, pemberian Tuhan kan dengan baik karunia Tuhan ada pada diri kalian. Jadinya kalau kalian bingung bisa menggunakan jari-jari kalian. Kalau kalian kesulitan menghafal, belajar menghafal dengan jari-jari kalian. Perkalian 1 sampai 5 itu memang kalau bisa hafal, jadi cepat. Tapi kalau belum bisa, mulai sekarang belajar dengan cara yang sederhana, dengan jari-jari kalian. Oke ya. Nah, ini perlu diikuti dengan latihan-latihan tentunya. Dan yang perlu Pak Rizal ingatkan adalah jangan bosan berlatih dengan menulis. Karena masih banyak anak-anak yang salah mengerjakan hanya karena salah meletakkan tempat atau nilai ngambilnya. Di misalnya satuan, meletakkannya di puluhan meletakkannya di ratusan dan lain sebagainya. Di kelas bawah, di kelas 3 kalian hanya sampai ratusan. Tapi nanti di kelas atas, iya ya, punya kakak Mbak Farika pernah kelas 6 sekarang SMP. Boleh ya, tanya apakah matematika kelas 6 itu hanya saja? Tidak. Ya. Yang punya kakak di kelas 4 boleh bertanya. Sudah ada yang namanya KPK. Catatan perselisihan kecil, ada FTB, apalagi itu. Ya. Ada penjumlahan bilangan desimal, pecahan dan sebagainya. Nah, kalau dasar yang sederhana kalian atau belum bisa mengerjakan, maka itu akan jadi masalah bagi kalian di kelas atas. Perlu Pak Rizal ingatkan bahwa nanti kelulusan, kalau kemarin yang kelas 6 kelulusannya ditentukan di kelas 6. Tahun ini mulai diajukan yaitu di kelas 5. Jadi kelas 5 ada ujian untuk persiapan kelulusan kalian. Makanya sekarang kalian kelas 3 akan lebih cepat untuk belajar dengan beberapa teknik yang akan diberikan. Nah, Zoom ini atau pertemuan daring ini, Pak Rizal tidak akan banyak menggunakan konsep pembelajaran di kelas. Karena pembelajaran di kelas itu sifatnya adalah sistem konsep yang harus kalian pahami menggunakan panduan-panduan dari pendidikan kementerian. Tapi untuk di link ini kita akan banyak belajar bagaimana mengerjakan dengan cepat, mudah, dan kemudian juga menyenangkan buat kalian. Nah, jadi sekarang kalian juga paham bahwa jari kalian ini tidak hanya untuk makan. Jari kalian ini tidak hanya untuk berdoa. Ya, jari kalian ini tidak hanya untuk megang hidung. Jari kalian ini bukan pengganti kata tempat, ya. Tapi jari kalian ini bisa dipakai untuk belajar bersama. Ya, jari kalian tidak boleh digunakan untuk jewer pipi temannya. Ya, jari kalian tidak boleh digunakan untuk mengusili temannya, tapi digunakan untuk belajar. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk peralihan 3? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Baik, sekarang Pak Rizal akan memanggil satu anak menggunakan metode ini. Mas Fabian. Hadir tidak ya? Tadi kayaknya ada. Halo Mas Fabian, mana? Ya. Oke. Mas Fabian, berapakah hasil perkalian 3 kali 7? 5, 4, 30. 30, 3, bukan? 2, 1. Waktunya habis. Siapa yang bisa bantu? Fatia kok Fatia. Saya, Pak. Ya, Lan. 12.
21, Pak. 21. 21, Pak. Ya, betul. Ya, Mbak Fatia dapat hadiah, nanti boleh makan gratis di rumah. 21. Hadiahnya door prize makan gratis di rumah ya, boleh nambah. Nanti ini boleh nambah. Biasanya satu sendok boleh 5 sendok sekarang ya. Oke. Iya Mbak Fatia kan biasanya 1 sendok, tapi sendok nasi jadi kan banyak, jadi boleh 5 sekarang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang kedua. Yang bisa silakan tangan. Nanti kita akan pakai waktu juga ya. Berapakah hasil perkalian dari kita kombinasi dengan pelajaran yang kemarin? 7 kali 7. 49. Mana parangannya? 49. Safira. Safira mana Safira? Ya, mana Safira? 49. Betul atau salah? 49. Kiranya betul atau salah? Betul. Apa Fitria? 49. Kalau kita cek ya. Kalau 7 berapa ditekuknya? Ya, Fit. Wah. Yang 1 7 lagi berapa, Mbak Mazya? Tekuk berapa? 2. 2. Jadi kita punya bilangan puluhan yang di bawah ini ada 4, yaitu 40. Lalu yang setelah ada 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, hasilnya adalah 49. Nah, tadi saya yang menjawab ya. Mbak Safira tadi ya kalau salah. Ya. Mbak Safira nanti boleh dapat hadiah dari nya gratis ya. Pijet. Oke, sekarang kita coba lagi. Waktunya hanya 5 detik ya dari Pak Rizal menyampaikan soal karena soalnya sangat mudah. Berapakah hasil perkalian dari 10 dikali 50? Oh, itu 10 kali 50. Jangan membayangkan angkanya, tapi bagaimana cara menyelesaikannya dengan cepat. 10 kali 50, 5. 500. 500 amat berapa? 500. Oh, cara bagaimana Pak? Kok cepat sekali Pak? Saya baru mulai, jarinya mau boleh berjalan sudah mulai dijawab. Caranya adalah ingat perkalian 1 kali 5 ya, 10 kali 50. Nolnya ada berapa itu berarti? 5. Nolnya ada 2, maka nolnya kita simpan dulu. Lalu tinggal 1 kali 5, hasilnya adalah 5. Maka nolnya kita kembalikan lagi. Jadi 500. Nah, gampang ya? Gampang, nek garaknya gampang ya. Apalagi yang sudah mandi, gampang banget, sudah seger ya. Oke, kalau Mas Fabian ngitungnya nggak 500-an, udah 2.500, 12.000 ya, bantu ini jualan toh soalnya, jadi udah tahu harga. Ya. Tahu menyusui berapa. Oke. Nah, sekarang kita akan kombinasi lagi. Berapakah hasil perkalian dari 5 dikali 9? Saya, Pak. Berapa tadi? Saya, Pak. Sebutkan nama. 49, Pak. 49. 45 atau 49? 45, Ya. Pak. Jawabannya adalah 45. Oke, ini udah mulai pintar nawangan nih ya. Oke, nah sekarang kita akan coba perkalian. Berapakah hasil perkalian 8 dikali 8? 64, Pak.
Sebutkan nama. Sebutkan nama. Oh iya 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 iya. Oke, Mas Sandy. Mas Sandy pakai akunnya Mbak Safira ya. 64. Ya, 64. Kita hitung sekarang 8 ditekuk berapa kalau 8? Ya. Satunya lagi juga 8 ditekuk berapa? 3. Maka kita punya puluhan jumlahnya 6, yaitu 60. Lalu jari yang terbuka 2 dan 2 dikalikan 2 kali 2 4. Lalu kita gabungkan menjadi 64. Nah, yang jawabannya 64 betul ya. Jadi hari ini kita banyak belajar apa? Banyak belajar tidak usah menggunakan buku catatan, tapi menggunakan apa? Karunia Tuhan berupa anggota tubuh kita, yaitu jari untuk berhitung. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan belajar juga dengan Kak Iif ini hari ini ya. Mbak. Kak Iif mana ya? Sudah siap Kak Iif? Sudah. Baik. Kalau sudah siap, Pak Rizal akan off-kan dulu. Next-nya silakan Kak Iif untuk memandu adik-adik kita belajar pada sore hari ini. Nanti kita sambung lagi ya. Sekarang kita lanjut dengan Kak Iif dulu ya. Ya, Pak. Ya. Masih semangat? Masih. Si, Pak. Masih. Oke. Ya, Pak. Kita akan belajar yel dulu ya. Yel kelas 3 ya. Kalau Pak Rizal bilang kelas 3, maka kalian jawab ceria, rajin, semangat, pasti. Jadi kalau Pak Rizal bilang kelas 3, kalian akan menjawab ceria, rajin, semangat, pasti. Lalu kita sama-sama ya kelas 3 pasti bisa. Oke, siap? Kita coba. Kelas 3. Ceria, rajin, semangat, pasti. Kelas 3 pasti bisa. Ya. Oke, jadi kalau ada kata-kata kelas 3, maka kalian menjawab ceria, rajin, semangat, pasti. Lalu ditutup bersama-sama dengan kata-kata kelas 3 pasti bisa. Oke. Nanti kita belajar lagi untuk semangat itu ya. Sekarang saya kesempatan kepada Kak Iif untuk memandu kalian belajar sore hari ini. Silakan Kak Iif. Sore, Kak. Ya, hari ini dari Iif mau menjelaskan literasi dan numerasi. Nanti adik-adik bisa mengisi latihan soal. Kakak mau share dulu ya, share screen. Sudah lihat belum nih adik-adik? Peliharaan. Kelihatan, Kak. Adik-adik mengisi di awal yaitu dimasukin di sini, lalu nomor absen.
Lalu selanjutnya ada soal Suaranya tentang putus-putus, Kak. Suaranya Iya. putus, Kak. Benar ya. Putus, Kak. Sudah suaranya. Halo. Halo, suara kakak sudah terakses belum ya? Termasuk belum ya? Apa, Kak? Udah jelas? Suaranya sudah jelas belum? Putus-putus, Kak. Putus-putus, Kak. Putus. Putus. Ini gimana suaranya nih? Sudah mungkin kakak jelasin ini ya secara singkat. Jadi nanti ada di sini mengisi soal. Nah, soal itu terdiri dari pilihan ganda. Dia baca tentang itu cerita yang pada soal ini. Ada selanjutnya terdapat ini masih sama pilihan ganda di sini. Di sini terdapat soal yang dimana memilih lebih dari satu. Jadi ada ini dua atau lalu bisa dilihat ya soalnya kirimkan linknya. Untuk sekali terdapat soal ini. Adik untuk baca terlebih dahulu teksnya, ceritanya. Oke? Suara kakak udah masuk ya? Apa? Sudah masuk ya suara kakak ya? Nah, jadi soal itu ada memilih satu atau lebih. Contohnya pada layar, kelihatan layarnya juga ya. Nah, untuk yang kedua terdapat numerasi. Di sini ada mengisi soal mengenai hitung-hitungan nih. Nah, di sini terdapat 5 soal. Jadi di soal 3 ini jawabannya yang itu sesuai dengan urutan ya. Itu yang A, B itu yang kedua, C itu yang ketiga. Sudah jelas ya? Yang mau tanya ada? Suara tadi masuk nggak ya? Kak, suaranya kok putus-putus. Suaranya putus-putus, Kak. Jadi, kakak akan ini
A. Ada yang blur, bisa langsung chat ke kakak ya. Tadi sepertinya kakak jelaskan tidak terlalu jelas ya, putus. Ya. Suaranya nggak jelas, Kak. Putus-putus. Suaranya nggak jelas. Putus. Suaranya putus-putus, Kak. Oh, Pak. Dari Pak Rijal, gimana Pak? Ya, agak terputus-putus. Mungkin yang lain tolong untuk mic-nya dimatikan dulu ya, biar Pak bisa menjelaskan dengan baik. Tadi saya sudah jelaskan, mungkin saya kirimkan link ke grup mungkin Pak, biar adik-adik. Bisa. Ya, jadi nanti begini, untuk linknya itu nanti bisa dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai ya, biar tidak bingung, karena mungkin nanti kan kalian kalau belum terbiasa tidak bisa langsung live gitu ya Kak If ya. Nanti biar adik-adik atau anak-anak menyelesaikannya setelah selesai meet ini, nanti bisa langsung dikerjakan ya. Nanti akan langsung ada review dari Kak If untuk nilainya dan lain sebagainya. Nanti bisa komunikasi dengan Kak If. Nanti akan Kak If sampaikan juga hasilnya di grup kita, sehingga nanti kita tahu, kalian tahu hasilnya bagaimana. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk mengisi pun waktunya cukup lama, itu sampai hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Pak. Itu ya dok. Oke, cukup. Lama ya juga. masih cukup panjang ya waktunya ya. Kalau misalnya ada masih bingung, bisa langsung. Ya, oke. Jadi untuk mengisinya seperti kalau kita tugas harian ya anak-anak ya, yang soal latihan yang tematik itu, nah seperti itu, nanti hanya tinggal ngisi saja. Yang paling penting adalah perhatikan perintahnya apa, kemudian nanti kita kita mengerjakannya juga berhati-hati. Oke. Itu Kak If ada lagi? Ya mungkin itu saja Pak, karena sinyal saya kurang. Baik, oke. Ya, terima kasih Kak If untuk waktunya. Ya, jadi nanti hari ini kalian belajar juga bahasa yang baru ini. Ya, tadi ada kata-kata apa tadi? Dari Kak If tadi ada kata-kata apa? Numerasi dan apa? Numerasi dan literasi. Ya, numerasi itu adalah belajar seperti kita belajar hari ini, menggunakan angka, menggunakan numerik, itu artinya angka. Kemudian belajar literasi itu artinya kamu belajar menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi memahami bahasa yang baik dan benar. Ya, kemudian kita mengerjakan dengan baik. Nah, Pak Riza berharap yang sedikit kita sampaikan hari ini semoga bisa dipraktekkan di rumah. Ya, tugas kalian cukup sederhana. Tugas kalian sederhana hari ini setelah pembelajaran ini. Besok pagi setelah mengisi absensi, kalian harus menyerahkan foto. Ya, oke. Halo, pada saya ulangi ya. Hari ini setelah nanti kalian mengerjakan, besok pagi setelah mengisi absensi, kalian harus mengirimkan foto tentang belajar menggunakan jari-jari kalian. Nah, nanti kalian dikasih soal sama Bapak Ibu atau kakak ya, atau tetangga, boleh ya. Jadi kalian kalau belajar nanti soalnya dari mana Pak? Soalnya bebas ya. Soalnya bebas mau dari mana saja, dari siapa saja, silahkan. Nanti
kalian menggunakan jari kalian untuk berhitung. Perkalian 2 sampai dengan perkalian 8 sudah bisa menggunakan jari. Bagaimana dengan perkalian 9? Perkalian 9 juga bisa menggunakan jari. Oke, kita coba sekali lagi. Kalau perkalian 6 tekuk berapa? 1. Perkalian 7 perkalian 7 tekuk berapa? 2. Perkalian 8 3. Maka kalau perkalian 4 ditekuk 4. Kita coba sekarang ya. 9 dikali 6. Jari kanan kalian mewakili angka 9. Ditekuk berapa berarti? 1, 2, 3, oke, 4. Ya, sekarang jari kiri kalian adalah 6. Ditekuk berapa? 1. Maka jari yang tertutup ada berapa di bawah? Jumlahnya 5 atau 50. Lalu yang terbuka di kiri ada 4, di kanan ada 1. Kalian kalikan. Hasilnya berapa? 4. Lalu kita jumlahkan dengan puluhan. Menjadi 54. Nah, maka berapa? 9 dikali 6 hasilnya adalah 54. Ya. Nanti akan Pak Iza buatkan tutorialnya bahwa perkalian 9 itu sebetulnya hanya menjumlah dan mengurang. Ya, hanya mengurang. Contohnya 9 dikali 6 tadi, bilangan yang kecil bilangan berapa? 6. Maka sebelum bilangan 6 ada bilangan berapa? 5. Itu kamu pegang bilangan 5. Diletakkan di puluhan. Lalu 9 dikurangi 5 berapa? 4 diletakkan di belakang 5. Maka menjadi berapa? 54. Contoh lagi. 3 dikali 9. Sebelum bilangan berapa? 2 kamu pegang. 9 kurangi 2 berapa? 7. Berapa? 7. Maka 3 kali 9 hasilnya adalah 27. 27. Nah, sekarang coba lagi. 6 dikali 5 dikali 9. Sebelum 5 berapa? 4. 4. Kamu pegang dulu. 9 kurangi 4 berapa? 5. Kamu letakkan di belakangnya. Maka 5 kali 9 hasilnya adalah 45. Gampang ya? Jadi kalau ada soal perkalian berapa 8 dikali 9, kalian tidak usah menghitung dengan jari juga bisa. 8 dikurangi 9 sebelum 8 bilangan 7. 9 kurangi 72 hasilnya pasti 72. Ya, nanti kita akan belajar dengan teknik yang cepat seperti ini. Kalian bisa mengerjakan soal dengan mudah. Oke? Masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak sekarang kita tuh dulu. Menurut kalian pelaksanaan pembelajaran semacam ini kan kita sudah sepakat nih ya, seminggu 2 kali. Akan dilaksanakan pagi atau sore hari? Sore. Sore atau pagi? Sore. Ya, kita akan laksanakan pada sore hari seperti ini, ya. Tapi dengan catatan, sebelum memasuki ruang virtual harus
sudah mandi? Ya, Pak. Siapa yang belum mandi? Biasanya kalau ikan keluar mandi dulu, Pak. Ya, harus mandi. Jangan cuma cuci muka. Ya, baik. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang perkalian. Nanti jadwalnya hari apa untuk kita daring? Senin sama Kamis. Oke. Senin sama sama Kamis. Untuk hari Senin nanti kita sudah mulai memasuki pembelajaran pembagian. Kenapa? Karena nanti tanggal 10 sekitar 10 September itu kalian sudah memasuki masa penilaian tengah semester. Jadi kita harus bekerja dengan cepat, dengan waktu belajar dengan cepat agar kalian tidak repotan nanti ketika mengerjakan tugas-tugas atau PPS yang akan kita lalui. Kemudian mulai nanti besok pagi, karena tidak untuk pelajaran bahasa Jawa kan kita rubah ke hari Sabtu, 1 hari penuh untuk pembelajaran bahasa Jawa. Besok kita akan habiskan untuk tematiknya, ya. Kemudian mulai minggu depan, hari Senin, untuk pembelajaran tematik tetap dilaksanakan seperti biasa. Kemudian ditambah dengan pembelajaran life skill. Apa itu life skill? Apa ayo? Fatia boleh nanya sama kakak itu yang di situ atau sama ibu, life skill itu apa? Ya. Life skill adalah keterampilan tentang kehidupan. Jadi mulai hari Senin ada tugas-tugas yang akan kalian laksanakan. Tapi tugas baru itu tidak bersifat harian. Tidak dilaksanakan hari ini, dikumpulkan besok, atau hari ini dikumpulkan 2 hari, tidak. Tapi akan kita lakukan dalam waktu yang cukup panjang, yaitu 1 kali pelaksanaan tugas, waktunya adalah 2 minggu. Senin depan adalah minggu pertama, kemudian kita akan selesaikan 2 minggu ke depan sampai dengan tanggal bulan September. Nah, sedikit bocoran saja, tugas minggu depan untuk life skill kita adalah belajar menanak nasi. Boleh pakai apa namanya itu ya, menanak nasi pakai soblok apa ya, boleh pakai danda, boleh pakai medikom, boleh, tapi kalian harus belajar. akan memberikan kuesioner yang mengisi adalah orang tua kalian. Apakah kalian mengerjakan tugas itu sendirian atau kalian hanya menonton? Ya, jangan takut nasinya gosong, jangan takut nasinya kurang, jangan takut nasinya mentah. Ya, tapi Pak, cobalah untuk belajar 2 minggu ke depan. Pak Rizal ingin kalian sudah bisa menyajikan nasi yang matang kepada orang tua kalian. Jangan cuma minta terus sekarang ini. Ya, jangan cuma minta disiapkan nasinya, tapi belajarlah menanak nasi. Ini kalau praktek kayak gini yang seneng Mas Fabian ini. Sudah biasa membantu menanak nasi. Ya. Siapa yang bisa nanak nasi, ayo? Mbak Fatia bisa belum? Belum, Pak. Nah, kelihatannya bisa ya, tapi yang harus kalian ingat adalah belajarlah untuk yang pakai magicom atau magic, tidak hanya karena cuma gampang, cuma masukin nasi, masukin air, pencet tombolnya selesai. Tidak itu. Kalian harus mulai bisa mengerti sekali masak itu membutuhkan beras berapa cup, airnya seberapa, kemudian tingkat kematangannya seperti apa. Kalian harus membuat laporan pada Pak Rizal dalam bentuk tertulis di 2 minggu ke depan. Jadi bagaimana caranya, Pak? Caranya dicoba. Kalau nggak dicoba tidak akan bisa.
Oke, belajarlah mulai sekarang menanam nasi, minta tolong sama ayah atau ibu untuk mengajari, lalu praktekkan untuk diri kalian sendiri. Kalau sudah, silakan dirasakan nasimu itu mateng atau masih setengah mateng atau malah masih berupa beras. Ya, bisa terjadi kalau yang pakai magicom atau magic jar itu ketika sudah mulai nanak nasi tidak diceteke, jadi hasilnya apa? Nasinya masih bercampur air dan tidak matang. Ya, oke ya, tugas minggu life skill yang pertama adalah belajar menanak Nasi. 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 Nanti Pak Rizal ingin tahu laporannya nasimu matang apa tidak. Kalau hari pertama, kedua, ketiga biasanya masih ada masalah. Nasinya kurang matang lah, kurang air lah, dan lain sebagainya. Tapi nanti 2 minggu ke depan harapan Pak Rizal setiap anak sudah bisa menyajikan nasi yang enak untuk ayah dan ibunya. Oke. Nanti berikutnya apa ya? Nanti kita tentukan lagi berikutnya. Nanti ada juga life skill untuk misalnya bercocok tanam, life skill misalnya membuat kerajinan, atau life skill berbuat baik, ya, membantu orang dan lain sebagainya. Tidak harus orang lain, orang tua, adik, kakak dan lain sebagainya. Oke. Tapi minggu ini kita akan belajar selama 2 minggu ke depan bagaimana menyajikan nasi yang enak kepada kedua orang tua kalian. Kalian siap? Siap, Pak. Siap, Siap. Pak. Oke. Siap. Siap. Kalau siap, kita tutup dengan yel-yel. Kelas 3. Siap. Ceria. Ceria. Rajin. Ceria. Pasti. Kelas 3 pasti bisa. Kita ulangi lagi. Kelas 3. Ceria. Hati. Semangat. Semangat. Kelas 3 Kelas 3 bisa. Oke. Silakan semua kamera dinyalakan. Kalau saya akan ambil dokumentasi kegiatan kali ini. Misalnya mukanya. Oke. Sudah semuanya? Ya. Mbak Raisa belum, ya sudah, Mbak Raisa sudah, ya. Oke. Patit. Yang ketiga, silakan berpose yang paling gokil. Tahu gokil? Paling memalukan. Enggak, Pak, enggak tahu. Paling memalukan. Siap? 1, 2, 3. Oke. Sekarang pada pose yang kedua, silakan berpose setelah itu yang ketiga dengan ekspresi atau dengan mimik muka yang paling sopan. Nah, kalau ketemu orang paling sopan gimana? Oke, siap? 1, 2, 3. Ini kok malah tegang bukan sopan ya. Kemudian yang ketiga terakhir, silakan berpose dengan mimik muka atau ekspresi wajah yang paling bahagia kalau dapat hadiah, dapat makan. Oke, siap? 1, 2, 3. Silakan. Fitria malah ngintip. Ayo. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih KI hari ini sudah mendampingi anak-anak untuk belajar. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran daring hari Senin ya, jam 4 berarti ya. Kita lanjutkan. Materinya adalah pembagian. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membagikan prerogatif. Kapan? Untuk foto pakai jari dikumpulkan besok pagi setelah absensi. Ya. Nah, berarti malam ini bisa praktek sama adik, sama kakek, sama kakak ya. Oke, susah ya. Sama kakak gitu ya.
Oke. Sudah jelas ya tugasnya ya? Jelas, Pak. Yang jari ya. Dan tolong mengerjakannya dengan jarimu sendiri, jangan pinjam jari tetangga. Ya, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk anak-anak hebat hari ini. Dan selamat sekali lagi kepada yang sudah mengambil hadiahnya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum, tidak perlu berkecil hati. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang akan kita buat kalian bisa berkompetisi dengan menyenangkan. Terima kasih untuk semuanya. Pak Rizal akhiri. Selamat sore. Selamat kembali beraktivitas dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Ya. Ya. Fitria mandi. Teman-teman. Bapak, aku mau mandi, Pak. Baik, kelas kali satu tutup ya. Semuanya sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah, teman-teman.